Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial kita yang sebelumnya. Kali ini adalah sesi ketiga, yaitu meneruskan header PHP, dan nanti bakal membahas masalah footer dan sidebar. Oke, kita lanjutkan tentang header PHP. Di sini kan kita pecah menjadi index dan header ya. Header dan konten. Konten itu berisi tentang loop. Loop itu adalah konten yang diulang-ulang. Karena ini masih satu konten, satu posting, itu tidak terlihat. Untuk bisa melihatnya kita harus bikin konten yang baru. Bikin add new post ya. Oke, kita kasih judul apa? Postingan kedua. Ini adalah postingan kedua. Kemudian buat konten dummy-nya kita pakai Little Ipsum. Nah, seperti ini. Kita publish saja. Oke. Nah, di sini bakal muncul ada dua postingan kan, ada yang postingan kedua dan hello world. Nah, yang dimaksud dengan loop adalah perulangan dari sini. Jadi ini konten diulangi lagi. Nanti di sini kita bisa ngatur di settings, di bagian reading itu kelihatan nanti berapa post yang mau ditampilkan ketika dalam satu halaman blog. Jadi karena ini cuma dua, jadinya ini ya munculnya ya 2 karena maksimal 10. Kalau misalkan kita buat 1, dia bakal muncul 1. Coba kita tes ya. Nah, dia bakal muncul 1 dan ini ada navigationnya, older post, newer post. Oke, kita baikkan lagi ke 10. Nah, oke, balik lagi. Nah, di sini ini kan loopnya sudah ada. Cuma kan kita belum ada title nih. Website kan biasanya ada titlenya tuh, misalkan coba WP atau apa. Kalau ini coba WP kita harus ada ini apa, titlenya kan. Sini kita atur coba WP dan ini tagline-nya. Tagline-nya adalah mencoba membuat WP themes gitu ya. Coba kita save. Nah, bagaimana memunculkan coba WP dan mencoba membuat WP themes? Kita masukkan di sini. Di bagian header kita buat, misalkan ini sectionnya adalah header ya. Header. Terus itu kan H1 ya. H1 untuk menampilkan judul. Ejo. Get blog info title. Ini untuk memunculkan judul blognya. Kita lihat apakah keluar. Oke, udah keluar. Nah, bagaimana memunculkan tagline-nya? Tagline-nya kita kopas dulu ya ini. Oke. Ya, ada tag paragraf. Coba sini, ini dibuat, kita bisa melihat kalau pakai apa, kalau pakai VS Code itu enaknya seperti ini. Kita bisa melihat di get blog info itu bisa show apa aja, misalkan name, description, web URL, admin email dan lain-lain. Jadi kita munculkan description. Bagaimana? Udah keluar bukan? Mencoba membuat WP themes, WP theme ya. Setelah itu selanjutnya apa? Selanjutnya kita buat footer ya. Kita pisah ini kan sudah ada header, kita buat footernya. Footer PHP. Nah, di index kita masukkan get footer. Nah, di sini ya. Karena footer itu oke, di sini kita masukkan di sini ya.
get footer. Footernya kita isi dengan ini adalah footer. Bagaimana, apakah muncul? Oke, ini sudah muncul ya. Ini adalah footer ya. Ini adalah footer, sudah muncul. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita desain footernya. Biasa di footer itu kan ada tulisan copyright apa gitu ya. Misalkan 2023. Ini biasanya ada pakai copyright. Copy seperti ini 2023. Judul blognya kita pakai langsung ambil dari header tadi, blog info tadi. Nah, all rights reserved. Nah, biasanya kan kayak gitu ya. Kita coba. Nah, langsung keluarkan 2023, coba WP all rights reserved. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang berpikiran membuat WordPress theme itu susah apa, sebenarnya tidak susah-susah amat, asalkan yang pertama kita mau membaca dokumentasi. Sebenarnya sudah lengkap di developer WordPress.org, itu sudah lengkap sebenarnya. Tinggal kalian ngulik-ngulik sendiri, cari-cari sendiri. Nah, itu kadang mencari sendiri itu kan kalau tanpa bimbingan tuh agak susah ya. Jadi emang harus lebih ekstra, apalagi buat kalian yang kadang kalau baca tutorial bahasa Inggris itu udah kayak mundur duluan gitu. Wah, bahasa Inggris yang ada yang bahasa Indonesia apa gitu. Nah, rata-rata emang semua yang berbau teknologi itu rata-rata emang bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus membiasakan untuk membaca teks yang berbahasa Inggris dan tidak boleh alergi ya. Nah, oke, kita lanjutkan tutorial kita. Sebelum kita lanjutkan tutorial ini, terima kasih kepada ID Copy yang sudah mensponsori screencast kali ini. Jadi buat kalian yang belum tahu ID Copy, idcopy.net itu adalah penyedia produk digital yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Salah satu produk andalannya adalah Envato Elements. Jadi kalian bisa lihat di sini ada Envato Elements. Nah, Envato Elements ini apa sih sebenarnya? Envato Elements ini adalah website yang menyediakan stok gambar, stok musik, stok audio, template video, WordPress theme, dan banyak hal lainnya. Nah, di sana kalian bisa mendownload kebutuhan yang kalian butuhkan. Misalkan kalian butuh WordPress theme tuh di sana. Di sana juga ada. Kalian butuh template video untuk After Effects atau apa, di sana juga ada. Nah, di sana biasanya langganannya per bulan, dan di Envato Element itu biasanya harus bayar pakai kartu kredit. Nah, buat kalian yang nggak punya kartu kredit, ID Copy ini bisa nih bantu kalian untuk jasa bayar ya, jasa bayar membeli akun Envato Elements. Dan tentu saja harga yang ditawarkan adalah harga yang terbaik ya. Buat kalian yang tertarik buat jasa bayar Envato Elements ini, kalian bisa klik link di deskripsi ini ya. Jadi ada harga khusus. Nah, ya, kalian nanti bakal dapat harga khusus dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Oke, lanjut lagi ke tutorial kita selanjutnya. Langkah selanjutnya ketika sudah membuat footer, kita membuat sidebar. Jadi kita buat sidebar ya. Nah, sidebar ini hampir sama seperti footer sama header, cuma bedanya kalau header kan bisa langsung bisa dipanggil get header, dan footer juga langsung bisa dipanggil get footer. Oh ya, untuk get footernya ini harusnya di bodinya ini taruh di footer ya. Ini harusnya taruh di sini di footer, karena body itu menutup yang terakhir.
Oke, sudah. Untuk yang sidebar kita panggil di mana? Kita bisa sesuaikan sih. Misalkan untuk sidebar ini kita taruh di bagian ini apa? Sini div setelah primary ya. Misalkan div id sidebar. Di sini bisa panggil PHP-nya get template parts sidebar. Jadi nanti bakal muncul sidebar. Kita ini adalah sidebar. Nah, di sini bakal muncul sidebar. Ini adalah sidebar. Nah, karena sudah jadi seperti ini, kita bisa mulai mengatur CSS ya. Jadi buat kalian yang belum terbiasa dengan CSS itu sebenarnya mudah sekali ya. Tidak seperti PHP yang rumit sekali. Ini CSS sebenarnya mudah. Jadi misalkan kita mau mengubah backgroundnya nih, kita bisa inspect elemen nih. Misalkan bagian ini, misalkan bodinya ya, kita buat body backgroundnya adalah background colornya agak abu-abu gitu, misalkan gitu ya. Nah, dia bakal agak abu-abu. Ini nggak seberapa terlihat ya. Sebentar, kita lihat. Kok tidak berubah ya? Sepertinya ada CSS yang belum berubah. Oh ya, CSS-nya belum masuk ternyata. Jadi kita harus memasukkan CSS-nya terlebih dahulu. Ini tidak ada ternyata CSS-nya. Jadi kita masukkan dengan cara, ada banyak cara sih. Ada yang pakai functions atau bisa langsung sih. Sementara kita pakai langsung aja ya. Link rel style sheet ref get template URI. Coba kita sebentar. Oke, untuk CSS adalah, coba kita cari atau di sini. Ini get style sheet URI ternyata. Get style sheet URI. Coba kita lihat. Nah, ini salah ya. Ini nggak perlu dikasih ini ternyata. Ini sudah otomatis. Get style sheet URI. Kita coba. Nah, warnanya kan sudah agak abu-abu ya. Nah, warnanya sudah agak abu-abu. Nah, setelah itu kita atur nih. Misalkan ini bagian atasnya ada navigasinya. Ini sidebar di sebelah kanan. Dan ini adalah footernya. Misalkan ini kita atur ya, ini header, footernya kita kasih ID footer biar lebih mudah. Header juga header ID header.
Oh ya, untuk memudahkan biasanya dikasih wrap lagi ya. Jadi biasanya div id wrapper supaya memudahkan, misalnya seperti itu. Ini juga di footernya di setelah n-nya ini and wrapper, dibuat kasih tanda ini, oh ini and wrapper ya. Nah ini di dalam wrapper, jadi kita bisa tahu, bisa mengubah, misalkan ini mau ditaruh di tengah bisa, misalkan kayak gini wrappernya itu kita kasih gini, wrapper width-nya misalkan 980 pixel ya. Nah ini kan bisa dibatasi segini ya, misalkan wrappernya juga backgroundnya adalah putih, masih bisa ketahuan. Nah seperti ini, kita rata tengah, misalkan rata tengah berarti margin 0 auto, nanti rata tengah. Nah seperti ini, kita kasih padding nih biar bagus misalkan, atau nanti aja paddingnya di dalam setiap bagian ini, misalkan ini bagian postingan dan sidebar itu dijadiin satu, jadi dijadiin satu baris. Caranya seperti ini sidebar, kita kasih div class div id sidebar, ini adalah sidebar. Nah kemudian di indeksnya itu kan dia div id primary content, jadi di sini kita kasih div id misalkan apa, middle, buat nge-wrap bagian ininya. And middle, misalkan gini nih, misalkan middle-nya width-nya 100%, display-nya flex. Jadi ketika di seperti ini, nah dia akan ada, ini adalah sidebar. Nah ini otomatis si flex, dan kita sebenarnya bisa ngatur ini sidebarnya mau berapa, misalkan sidebarnya min width-nya berapa, misalkan min width-nya 300 pixel nih misalkan, maka dia bisa 300, menyesuaikan 300 pixel. Jadi untuk yang bagian mainnya, primary-nya ini, dia bakal menyesuaikan sisanya. Jadi misalkan ini 300, ini bakal menjadi sisanya, kayak gitu kan kawan. Nah setelah itu kita membuat menu ya. Biasanya kalau di bawahnya header itu ada menunya. Oke, kalau menu kita tambahkan dulu di bagian menunya, biasanya di bagian appearance. Nah, ini biasanya di sini ada menu, tapi sepertinya karena di functionnya belum ditambahkan, jadi tidak ada menunya. Oke, sebelum itu kita cek dulu menu ya. Kita buat function PHP dulu untuk menampilkan menu. Nah ini navigation menu. Nah kita harus meregistri menu dulu.
kita bikin function dulu, function.php. Sekarang di sini functions.php. Oh ya teman-teman, jangan lupa menambahkan n ya, menambahkan huruf s ya. Kalau misalkan kalian lupa menambahkan huruf s, biasanya nggak bakal berfungsi kodenya. Misalnya ini, kita mau registry menu nih, misalkan function register my menu. Nah, kita pas function register my menu. Format dokumen dulu biar bagus. Nah, kok hilang ya? Oh, bentar. Register menu. Ini jadi kurang rapi ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat di dashboard kita. Nah, sudah muncul menu ya. Tadi kan tidak ada ya. Sekarang sudah muncul menu. Nah, ini header menu sama misalkan footer menu. Ini kan kita tadi ada footer sama header ya. Jadi register nav menu. Nah, ini misalnya add actionnya register my menus. Nah, di sini kita bakal membuat menu baru, misalkan header menu ya. Header menu ini biasanya diisi dengan halaman-halaman yang kita buat sebelumnya. Misalkan nih, misalkan kita buat halaman baru nih, misalkan page ya apa, misalkan kontak ya. Misalkan kontak kami. Ini kita isi dengan dummy konten dulu. Misalkan kontak kami, terus isinya apa? Kontak kami, tentang kami. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, kita balik lagi ke menu. Nah, di sini bakal ada kontak kami dan tentang kami. Sekarang kita tambahkan add menu. Nah, di sini bakal ada tentang kami dan kontak kami. Nah, kita balik ke sini. Ini belum ada. Soalnya memang belum ditambahkan. Jadi, gimana caranya membuat navigasi menu di sini dan memunculkan tentang kami dan kontak kami? Yang pertama, kita harus masukkan ini WP nav menu ini. Jadi kita masukkan ini WP nav menu di header ya. Nah, ini kan header. Kita buat lagi section navigation, misalkan nav. Nah, sini. Ini PHP ya. Ininya ID-nya nav. Oke, kita coba. Nah, udah muncul tentang kami dan kontak kami. Tinggal kita styling aja setelah ini. Nah, ini misalkan nih seperti ini nav, ID nav. Seperti ini kita styling nih. Sekarang di style CSS kita taruh di sini di atasnya wrapper. Nav itu dia berupa apa? Dia berupa UL unordered list ya. Jadi kita navnya ini kita buat widthnya 100% dulu. Kemudian nav UL nya kita buat, ini kan masih ada bulet-buletan nih, kita ubah listnya nih, list style type nya diubah non ya. Kita ubah. Oke, sudah berubah. Ininya kita kopas lagi. Buat listnya itu kita styling. Misalkan listnya ini
dia tampilannya inline block atau ya inline block ya, inline block. Kita coba. Nah, dia bakal menyamping seperti ini. Dan kita atur lagi nih, misalkan ini kan UL-nya ada marginnya ya, ada margin atau padding itu. Kelihatan di sini ada margin. Jadi kita marginnya kita nolkan dulu. Oke, dia ada di samping seperti ini. Sepertinya apalagi nih selain margin. Oh, padding, ternyata ada paddingnya juga. Jadinya kita buat 0. Nah, udah ke samping. Kita buat nih di sini. Dia punya padding 10 pixel. Nah, seperti ini. Jadi ada kayak kotaknya gitu. Misalkan kita menunya nih, kita mau kasih garis atau apa bisa. Misalkan di sini ya. Di navnya kita kasih border ya, border top, misalkan border top 1 pixel solid. Bottomnya juga kita kasih juga. Nah, nanti bakal ada muncul garis seperti ini. Misalkan ini dibuat nih, ini misalkan kok kurang bagus ada garis bawahnya. Oh, berarti itu di listnya di linknya itu kita buat text decorationnya jadi nggak ada dekorasinya. Nah, jadi seperti ini. Mana udah mulai kelihatan kan, Kalian juga bisa menambahkan di bawah ini, misalkan ada menu lagi nih, misalkan kita tambah menu lagi, manage location, ini kan belum ya. Kita buat lagi create new menu, footer menu. Nah, misalkan nih mau buat apa, misalkan mau bikin halaman privacy policy, misalkan privacy policy. Terus halaman apa lagi ya biasanya ya, kalau di bawah itu halaman apa, coba kita lihat di contohnya di website WordPress hosting download mat. Misalkan halaman apa contohnya, halaman apa namanya, halaman yang di bawah. Nah, ini sekarang tambahkan ini di menu baru, footer baru, misalkan privacy sama ini. Kita maaf, sorry, ini belum add menu dulu. Kita add menu, terus save menu. Di sini cek, belum muncul kan. Nah, ini kita lakukan hal yang seperti itu. Ini ada di nav ini, theme locationnya tinggal nanti diubah. Misalkan di footer ini, di atasnya ini misalkan div class footer menu. Nah, seperti ini nih, ininya footer menu ya, theme locationnya seperti yang ada di function. Jadi ini footer menu, jadi kita sesuaikan dengan ada di function ya. Nah, dia bakal muncul di bawah ini, halamannya di bawah dan privacy policy. Kita juga bisa styling seperti yang di atas. Misalkan ini tadi ini kan nav ya, kita ubah jadi di bawah itu tadi footer menu. Nah, misalkan kita jadi footer menu. Nah, kita edit dulu. Gimana hasilnya?
Oke, sudah bisa. Putar menunya, sama navnya. Nah, bisa untuk memudahkan dikasih cara, misalkan dikasih keterangan ini bagian footer nih. Nah, ini bagian apa nih? Misalkan ini bagian sidebar. Yang ini bagian misalkan apa? Navigation. Kan bisa membuat seperti itu untuk memudahkan saat mengedit di style CSS. Jadi biar tertata rapi. Kemudian bagaimana menampilkan widget ya? Menampilkan widget. Nah, di sini kan belum ada widget nih ya. Kita juga bisa menambahkan widget ini biar bisa tampil di sidebar. Caranya adalah kita cari dulu widget di sini. Kita search di developer WordPress. Kita cari nih widgets. Nah, bagaimana memunculkan widget? Nah, kita bisa meregister widget dulu. Ini add function. Di functions.php kita tambahkan widget init epdocs register widgets. Nah, ini register widget. Kita coba di bagian adminnya. Oh, tidak. Ternyata ada critical error. Berarti salah kodenya. Kita coba yang lainnya. Oke, kita coba ChatGPT widget di functions. Jadi kalian bisa memanfaatkan ChatGPT ya. Jadi kayak tadi kasusnya ketika di developer ternyata kodenya bermasalah, kalian bisa menggunakan ChatGPT buat melanjutkan coding kalian. Widget init ini sebenarnya salah. Dan kita coba pakai yang ada di ChatGPT. Function my themes widget init. Oke, add. Oke, kita coba apakah masih error. Nah, ternyata berhasil ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di developer itu source-nya salah atau error seperti tadi, kalian bisa memanfaatkan ChatGPT ya. Ya bisa sih sebenarnya googling, cuma googling kan lama kan. Jadi manfaatkan dengan baik untuk menggunakan ChatGPT. Nah, kita coba lihat. Nah, ini kenapa kok belum muncul? Karena belum kita panggil di sidebar kita. Sidebar kita masih seperti ini. Nah, untuk menampilkan itu, kita perlu menambahkan beberapa codingan. Kalau seperti yang tadi kan di header footer kan ada wp, nav, menu, array apa gitu kan. Ini juga sidebar. Gimana menampilkan widget? Menampilkan widget. Menampilkan widget, coba ya. Menampilkan
widget di sidebar PHP. Nah, ini bisa PHP dynamic sidebar. Ini kita bisa ganti aside biar lebih bagus, biar lebih semantik. Ini kita lihat, kita cocokkan dulu. Ini kan sidebar 1. Kalau yang ini sidebar 1 juga. Oh ya, cocok. Oke, kita lihat apakah tampil. Ya, ternyata belum tampil. Coba kita edit dulu di widget sini. Oke, misalkan kita nambah apa nih? Widget apa yang mau kita tampilkan? Misalkan latest post ya, latest post. Oke, latest post sudah muncul. Terus apa lagi nih? Kategori list. Nah, bisa masuk ke sini. Ini bisa kalian gini edit nih. Update. Oh ya, untuk WordPress yang sekarang itu sudah bisa drag and drop gitu ya ininya. Nah, ini bakal muncul. Kalian bisa tambahkan sendiri di sini, misalkan judulnya nih. Ini kan masih bener-bener. Nah, misalkan di sini kalian bisa menambahkan sendiri, misalkan apa? Title ya. Heading ya, misalkan kategori. Misalkan kita buat H3. Ini bisa naik ke sini, thread. Nah, sini misalkan kita bikin lagi nih. Heading H3. Tulisan terbaru. Nah, kita update. Nah, jadi seperti itu ya. Sangat mudah bukan? Ya, secara garis besar seperti itu. Kalian pasti paham lah. Biasanya website kan isinya ada site-nya, ada apa? Set title, terus deskripsi, ada menu, ada kontennya, ada loop-nya. Ini ada menu yang di bawah, dan ini ada footer-nya, ini ada sidebar-nya. Misalnya kalian klik, nah ini kan juga bisa. Misalnya ini coba WP-nya bisa diklik, gimana caranya? Oh, itu bisa. Jadi misalkan biar kita header, mana header? Oke. Di ini kita kasih link href. Kita tutup dengan A. Nah, PHP job login info apa nih, misalkan oh ya, misalnya pakai blog info aja ya. Ini get blog info sama blog info sebenarnya sama aja. Kalau get blog info itu harus ada echo-nya ya, harus ada echo-nya. Kalau misalkan blog info aja itu tidak perlu. Nah, ini ada linknya, kan bisa langsung ke sini. Nah, URL-nya juga biasanya harusnya diubah dulu biar jadi ke pretty URL di settings. Biasanya saya mengubah dengan format post name. Jadi tidak perlu ada tahun, tanggal sama bulannya, tidak perlu. Jadi bisa seperti ini. Nah, ini linknya. Nah, formatnya kan beda kan. Posting kedua ini dan hello world. Oke, segitu dulu tutorial kali ini. Di sesi yang kedepannya kita bakal membahas mengkostumisasi dari loopnya, sisi loopnya.
Kalau yang sesi sekarang kan lebih ke arah global ya, misalkan ada header, footer, main ya, isi di dalamnya, main content, terus ada sidebar. Nah, di sesi yang selanjutnya kita bakal lebih mengulik lebih dalam apa saja sih yang biasanya muncul di meta description di dalam sebuah post, misalnya kayak thumbnailnya, terus tanggalnya, autornya, apanya. Kita bakal bahas di sesi selanjutnya insya Allah. Segitu dulu tutorial kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like, dan kalau misalkan tidak suka bisa dislike. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di komentar di bawah ini. Sampai segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.